Indonesia memang adalah suatu negara yang pluralis. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, adat, bahkan agama yang berbeda-beda. Benar bahwa setiap agama di Indonesia hadir melalui ajaran yang dipercayai masing-masing oleh setiap pemeluk agama tersebut. Hal yang sangat kontemporer terjadi saat ini ialah banyak anggapan-anggapan yang membuat agama-agama di Indonesia membenarkan dirinya dan menghujat kepercayaan agama lain. Bahkan tak jarang kita melihat terjadinya bentrok antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. Tidak hanya itu, perbedaan rasial juga sering membuat pembedaan dengan masyarakat lainnya, seolah-olah ada yang superior dan ada yang inferior. Lantas, di manakah rasa toleransi tersebut? Saudara-saudari, tahukah Anda memang benar bahwasannya setiap agama memiliki kepercayaannya masing-masing? Namun janganlah hal tersebut membuat manusia menjerumuskan dirinya kepada perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan kehidupan orang lain. Kita ketahui Allah menciptakan manusia dengan beragam ras, adat, suku, dan kebudayaan. Lalu, mengapa manusia masih membeda-bedakan sesamanya manusia? Mengertikah Anda bahwa Yesus adalah Allah yang menyukai perdamaian? Ia adalah Allah yang mencintai semua manusia. Selama hidupnya mengabdi sebagai Allah yang menjelma sebagai manusia yang turun ke bumi ini, Ia adalah Allah yang tampil secara universal. Kristus sendiri tampil sebagai orang yang universal. Ia tampil tidak memihak-mihak kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Bahkan Kristus merelakan nyawanya untuk menebus semua orang yang percaya. Ingat, semua orang yang percaya kepadanya. Lantas, bagaimanakah definisi kefanatikan bagi kita? Benar bahwa kefanatikan dapat membuat kita menganggap orang lain sebagai orang jahat. Bahkan kita memilih untuk menjauh, bahkan membuat batasan-batasan terhadap orang yang kita anggap memiliki kepercayaan yang salah. Kita dijerat oleh hukum-hukum yang mengikat pemikiran kita untuk bermusuhan dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Bahkan pemikiran yang merasa bahwa diri superior juga menjadi celah bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang tidak damai. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan superior dan inferior, melainkan Ia menciptakan manusia dengan derajat yang sama, yakni sama-sama sebagai makhluk ciptaan yang sangat dikasihinya. Tahukah Anda, Kristus semasa hidupnya tidak pernah menyukai adanya pembeda-bedaan terhadap orang lain. Yesus menunjukkan bahwa Ia hadir untuk semua orang. Tidak ada pemisah-pemisahan atau pilih-memilih yang dilakukannya. Hal itu terlihat bagaimana Ia menunjukkan dirinya kepada perempuan Samaria. Karena saat itu, menjadi orang Samaria pada saat itu tidaklah terpandang di mata orang Yahudi. Meskipun adat keyahudian melarang orang Yahudi untuk bertemu atau berpapasan atau bahkan berbicara dengan orang yang bukan Yahudi, namun Yesus menembus dinding-dinding pemisah tersebut, di mana Yesus tidak terikat pada suatu tradisi dan tidak terpengaruh oleh diskriminasi rasial. Ia tampil secara independen. Bahkan Yesus mau berbicara dengan perempuan Samaria tersebut. Bahkan Ia meminta air dari perempuan tersebut. Sungguh hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, di mana Ia memang hadir untuk semua orang. Meskipun tradisi membuat pemisahan terhadap orang-orang, Ia mampu untuk menembus dinding-dinding pemisah tersebut. Ini memperlihatkan
Yesus hadir untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang, sebab Ia diutus oleh Allah untuk menjadi Allah yang universal. Bahkan perempuan itu memperoleh pertobatan atas pertemuan tersebut dan mengakui dosa-dosanya. Yesus selalu menjangkau manusia terlebih dahulu sebelum manusia menjangkaunya. Ia bersikap proaktif kepada semua orang yang percaya dengannya, sebab Ia sungguh mengasihi semua orang yang percaya kepada Dia. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Kristus hadir untuk semua orang. Maka janganlah pernah membeda-bedakan setiap manusia. Jangan pernah menganggap manusia yang lain adalah manusia yang tidak baik dan sesat, sebab Kristus sendiri adalah Allah yang mencintai kedamaian, dan semua telah diselamatkannya dari setiap dosa. Maka mulailah untuk mengenalnya, agar kita mendapatkan akhir kehidupan yang akan diberikannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.